Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Joharatil Maknun di channel YouTube KMMDUNY. Dan hari ini kita berada di episode 4 animasi. Ajak alumni dan mahasiswa berdiskusi. Kali ini kita ketemu dengan orang yang keren-keren lagi. Siapakah ia? Kita panggilkan atas nama Yansa. Beliau adalah Ketua KMMD 2024. Kepada Kakak Yansa dipersilakan. Wah, Halo. Kita sayangnya tidak punya editor ya. Kita tidak punya editor untuk membuat Kak Yansa seperti meledak gitu. Kayak ini ya, kayak TWK yang kepalanya besar. Tung 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 gitu kan. Tolong yang bisa editing ya, buat kepalanya besar. Oke. Ya, kali ini kita kedatangan Kak Yansa yang merupakan Ketua KMMD tahun 2024 yang sekarang telah terdimisioner. Benar Kak Yansa? Yang baru selesai amanahnya itu kan. Iya, baru selesai amanahnya. Ada yang penasaran siapa sih Kak Yansa ini? Kak Yansa siapa sih? Iya. Saya siapa sih? Teman-teman gitu. Saya tidak tahu saya siapa gitu. Mungkin habis ini saya ngaca deh, bertahu siapa saya. Iya. Iya. Nggak mungkin sih penonton nggak tahu siapa nih Kak Yansa kita. Beliau kan selalu ada di banner-banner gitu ya, ucapan selamat dan tentunya selalu ada di Instagramnya KMMD UNY. Kak Yansa boleh tahu jurusannya apa sih Kak Yansa? Jurusan bimbingan dan konseling gitu. Jadi teman-teman yang banyak masalah biasanya ke tempat kita gitu kan, ke ULB, ke UNY. Wow, jadi nanti abis ini kalau ngefans sama Kak Yansa bisa ke ULBK ya, ketemu sama Kak Yansa. Ini loh Kak Yansa, saya penasaran kok bisa sih Kak Yansa mau menjadi ketua KMMD gitu kan? Karena saya lihat nih kalau S1 kan wajar kita menggebu-gebu berorganisasi, tapi ketika S2 sepertinya sudah rada-rada turun, jadi bisa di-spill nggak sih? Semangatnya ya. Oke. Kalau pertanyaannya kenapa sih mau jadi ketua KMMD ya? Bingung juga ya menjawabnya, teman-teman. Bingung juga Kak Jo untuk menjawab kenapa sih jadi ketua umum. Tapi saya sedikit cerita teman-teman supaya bisa memahami, kemudian juga barangkali termotivasi juga buat join KMMD gitu. Jadi sebelum saya join KMMD kan saya daftar LPDP teman-teman, daftar LPDP. Salah satu yang saya cari tahu tentang UNY, saya coba mengulik-ngulik tentang UNY, kegiatan apa yang saya bisa lakukan selama kuliah, kalau katakanlah saya mendapat rezeki untuk berkuliah. Dan dari itu saya coba menemukan KMMD gitu, ada organisasi keluarga mahasiswa magister dan doktoral. Makanya itu menjadi waiting list saya tuliskan di esai bahkan, dan menjadi targetan saya selama kuliah kegiatannya apa aja, salah satunya KMMD UNY dan juga satu lagi kelurahan LPDP gitu. Berangkat dari itu, tapi opsinya bukan jadi ketua umum ya, lebih ke join ke KMMD untuk mencari kegiatan dan mencari teman-teman, cari kesibukan, pengalaman dan pengetahuan. Kemudian mengalir aja mengikut KMMD. Tidak tahu mengapa dari pertemuan musyawarah besar terakhir di 2023 dipilihlah untuk memandu teman-teman selama 1 periode gitu. Seperti itu. Nah, ketika menjadi ketua, apakah kakak memiliki kesulitan memanajemen waktu antara menjadi ketua dan tentu saja kuliah gitu? Oke. Manajemen waktu ya, sebenarnya kayak manajemen waktu ini pertanyaan yang mungkin teman-teman yang lain, barangkali teman-teman yang menonton pun lebih jago lah untuk menjawab pertanyaan hal ini. Kalau ditanya kesulitan ya, cukup membuat saya menguras waktu dan tenaga barangkali untuk memanage gimana sih waktu pembagian antara kuliah, organisasi dan juga kesibukan lainnya gitu. So pasti lebih ke berbicara gimana saya membagi plotting prioritas saya, kemudian juga yang mana yang perlu saya dahulukan dikerjakan dan lainnya, dan juga yang namanya KMMD ini kan tim gitu kan, bukan kita kerja sendiri gitu. Maka bagaimana kita membuat tim ini pembagiannya sesuai gitu. Kemudian juga bagaimana mereka juga mampu mengekspresikan dari keterampilan, dari pengetahuan yang mereka miliki, dikasih aja job desk-nya gitu. Kurang lebih seperti itu, kayak gimana sebagai ketua umum kita bagi aja plotting
oh kamu ngapain, terus saya bantunya di mana. Kalaupun katakanlah saya belum bisa berkontribusi lebih, biasanya saya coba disposisikan ke pengurus inti yang lain, misalnya ke wakil atau ke sekretaris atau ke bendahara, seperti itu. Dibagi aja timnya. Oh gitu ya kawan-kawan, jadi kita nggak perlu takut ya jadi ketua Kak, karena kalau kita memiliki anggota yang solid gitu, pekerjaannya bisa dibagi-bagi ke teman-teman gitu kan Kak. Betul. Nah ini Kak, terkait itu kan setiap organisasi itu memiliki impian, memiliki apa ya, kawan-kawan yang solid seperti itu. Apakah ketika Kakak menjabat mendapatkan tantangan dari anggota itu sendiri? Oke. Membentuk tim yang solid itu suatu tantangan untuk kita semua, dimanapun saya rasa organisasinya, dimanapun kerja barangkali, atau di tim manapun, kelompok manapun, ini menjadi tantangan gitu. Tetapi tantangannya bukan dalam artian kita tidak mampu gitu. Nah, menurut saya kenapa kabinet kami itu dinamakan Bingkai Cita? Bingkai itu suatu hal yang melekat dan utuh, dan di dalam bingkai biasanya suatu karya, gimana kita merawat cita-cita ini, menciptakan karya terbaik kita gitu. Dan intinya dari bingkai ialah kebersamaan, solidaritas bersama itu tadi. Maka prinsip yang saya kedepankan dalam hal KMMD 2024 teman-teman, yaitu prinsip kekeluargaan dan prinsip mengedepankan saling toleransi satu sama lain. Maka ketika katakanlah kita merasa ini keluarga kita, ini oh dia seperti ini karena ada kesibukan, atau katakanlah dia lagi tidak mood, atau katakanlah ya hal-hal satu lainnya yang menyebabkan mereka belum bisa kontribusi. Maka karena kita prinsip ke depan kekeluargaan, kemudian mengedepankan toleransi yang tinggi tadi, kita coba memahami teman-teman kita seperti apa. Sehingga saya tidak mengklaim bahwa teman-teman saya paling solid gitu. Tetapi prinsip ini saya mulai dari awal, oh ini yang dilantik, ini juga yang akan dimisioner bersama gitu. Sehingga solidaritas itu bisa dimiliki gitu kan. Walaupun dengan beberapa catatan tentunya. Wow, keren banget ya. Ini apa ya, sangat sulit bagi saya gitu ya. Seandainya kalau saya sebagai ketua gitu untuk melakukan hal yang demikian, tapi Kak Yansah ini memang bisa kita ajungi jempol gitu ya. Beliau itu dapat bermasyarakat, bisa masuk segala lini gitu ya. Nah ini Kak Yansah, saya ingin bertanya terkait program-programnya Kak Yansah nih selama menjabat. Program paling besarnya itu apa sih Kak Yansah gitu? Oke. Di awal kita banyak memiliki targetan, terkhusus saya pribadi. Saya coba menggarap grand design dari KMMD Kabinet Bingkai Cita 2024 itu. Salah satu program yang menurut saya penting dan saat itu saya targetkan ialah gimana kita mampu melaksanakan international conference sendiri gitu. Kemudian ada juga kita ingin memfasilitasi teman-teman untuk menulis dan juga sampai ke publish gitu. Kemudian beriringan dengan jalan international conference ini tidak mampu lah kita laksanakan sendiri karena beberapa catatan gitu kan. Misalnya kita belum mampu untuk memiliki platform sendiri, kemudian juga fasilitas pendukungnya belum ada. Kemudian berkaitan dengan fasilitator untuk mendukung teman-teman menulis, kemudian juga sampai ke tahap publish gitu. Ada program kerja yang AWT, kalau Kak Jo tahu itu ada Academic Writing Training. Kita melatih teman-teman yang berkenan atau mau untuk menulis, seperti apa menulis, kemudian juga kita bagi per bidangnya, ada 4 bidang. Kemudian juga kita coaching beberapa pertemuan sehingga di ujungnya mereka bisa submit di rumah jurnal gitu kan, di OJS. Dan informasi yang saya dapatkan dari beberapa kepanitiaan, ada beberapa juga teman-teman yang join di situ sampai submit dan publish di OJS-nya gitu, seperti itu. Mantap Ya, banget seperti ya itu. kawan-kawan. Wah luar biasa ini. Memang program magister itu memang berkaitan dengan kepenulisan ya Kak ya. Luar biasa sih. Jadi kalau kita join KMMD ini memang programnya lebih apa ya, akademik gitu ya Kak? Akademik ya. Kalau S1 dulu mungkin ada yang menyamakan, oke, KMMD itu mirip-mirip dengan BEM ya. Ya kurang lebih mirip, tetapi job desk-nya lebih mendekat ke penulisan, keilmiahan, seperti misalnya menulis artikel dan juga
publish gitu. Tetapi kita juga ada kok program-program lain yang have fun, barangkali membuat teman-teman capek kuliah, capek mikirin nulis, capek mikirin tugas. Nah, kita juga ada program-program have fun di internal. Enak banget tuh, yuk daftar KMMD gitu. Yuk join gitu. Join. Oh ya Kak, terkait program yang lebih ke akademik ini yang menguras energi kan ada tadi program-program yang bikin have fun gitu, bikin kita meliris emosi gitu. Seperti apa sih programnya Kak? Oke, saya spill satu ya dari Kabinet Bingkai Cita itu kita ada evaporasi itu poinnya di sana ada evaluasi bersama BPH, kemudian juga ada family gatheringnya. Jadi harapannya di sana kita yang pertama sounding karena ada staff-staff baru di sana. Kita sounding apa itu KMMD gitu. Karena rata-rata kan yang join di S2, S3 di UNY kemudian bergabung ke KMMD kan mereka baru di UNY dan baru di KMMD. Kita sounding, oh KMMD itu seperti apa gitu kan. Kemudian juga di sana bonding juga. Itu bersama antara baik kepengurusan atau katakanlah staf baru, mereka juga harapannya bisa bonding dan bisa memperkuat. Dan di sana juga kita kita mengevaluasi kinerja kita. Itu salah satu ya dari banyak kegiatan-kegiatan KMMD yang sangat banyak gitu. Kalau teman-teman ingin mengembangkan diri, misalnya di Humas ya, di Humas itu ada pengabdian masyarakat gitu kan. Banyak event-event kita, gitu kan. Ada Galaksi, PKKMB. Wow, keren banget. Kemarin juga saya lihat postingannya yang evaporasi itu, wow. Mantap. Wajib ikut lah sih itu. Di samping tempatnya juga nyaman, terus kegiatannya sangat menyenangkan. Ada banyak sekali game-game saya lihat itu postingannya. Ya. Wah, wajib ikut nih buat mahasiswa yang baru masuk UNY dan program magister dan doktoral, wajib ikut lah. Oh ya Kak, kan tadi sudah dibahas nih kegiatannya. Satu lagi nih, tolong spill dong kegiatannya ke masyarakat. Oh, oke. Ya, ke masyarakat teman-teman, kita kemarin sempat ke panti ya, Panti Jompo yang ada di Jogja. Kita ke sana sekalian bersilaturahmi ke kakek, nenek gitu kan. Barangkali kan ini kan perantauan semua ya teman-teman kita nih. Sekalian kita silaturahmi, sekalian juga barangkali kita merindukan keluarga, kakek, nenek atau orang tua di rumah. Kita bisa ketemu kakek nenek kita yang di Panti Jompo itu. Kemudian kita ya sedikit berbagi ke kakek nenek yang ada di sana gitu kan. Itu salah satu bentuk konkret dari kegiatan kita ke masyarakatan gitu. Wow, keren banget. Ya, kebetulan kemarin saya tidak bisa ikut, padahal saya sangat rindu nenek saya sekali gitu. Sayang sekali Kak Jo ya. Sayang sekali, tapi alhamdulillah dengan melihat postingannya di Instagram juga itu cukup lah. Saya bangga sih ikut KMMD ini karena orangnya keren-keren seperti ini. Oh ya Kak Yansa, kira-kira nih jika mahasiswa ingin join KMMD nanti, seperti apa dia Kak Yansa? Seperti apa? Boleh dulu? Kalau dia mau join KMMD, gimana sih caranya? Siapa aja yang boleh daftar? Oke, untuk join KMMD itu sebenarnya tidak ada persyaratan yang memang khusus, yang pasti harus mahasiswa S2, S3 ini. Dan berkomitmen tentunya, kurang lebih untuk persyaratannya tidak rumit ya, yang pasti harus mahasiswa S2, S3 yang masih ongoing, kemudian juga berkomitmen untuk join di KMMD. Dan kapan pembukaan opreknya ya? Opreknya coming soon ya, pantau aja Instagram kita di KMMD UNY. Nanti teman-teman kepengurusan baru yang udah terpilih ketua umumnya nanti akan nge-share informasi kapan oprek gitu kan. Jadi tunggu aja teman-teman dan jangan lupa ya, daftar. Jangan tunggu-tunggu lagi. Kalau udah oprek langsung aja daftar gitu. Wow, jadi jangan lupa di follow Instagramnya KMMD UNY, di subscribe YouTube-nya KMMD UNY. Apa juga Kak? Platform sosial medianya? Platformnya sejauh ini baru itu gitu. Baru itu saja. Tapi tetap kok itu wajib update. Keren banget tuh Medinfo-nya. Medinfo-nya ya. Iya, mungkin Medinfo-nya nanti kita suruh untuk live 48 jam, 24 jam ya. Nanti mungkin coming soon butuh TikTok mungkin ya. Oh iya, untuk memfasilitasi gitu kan. Betul banget. Mungkin kakak-kakak yang mudah daftar ini bisa menjadi talent TikToknya kita nanti untuk edukasi. Ya. Luar biasa sekali ya Kak Yansa. Nah kan kakaknya sudah terdemisioner. Iya, ya, alhamdulillah. Nah menurut Kak Yansa apa yang paling menarik nih selama menjadi ketua gitu, yang paling
wah seneng banget nih aku pernah jadi ketua di sini. Apa sih gitu? Yang paling menarik berkesan ya? Yang paling berkesan. Yang paling berkesan dari KMMD sih, semuanya berkesan sebenarnya Kak Jo. Semuanya berkesan karena ya sebenarnya bukan keinginan yang memang mengambis buat jadi ketum ya, tetapi dengan segala dinamika yang ada dan memang mungkin udah ditakdirkan buat belajar banyak di KMMD, diamanahkan di awal, maka semuanya berkesan. Tapi kalau berbicara yang mana sih paling diingat, yang paling diingat ialah misalnya kegiatan international conference dan student exchange gitu, ke Malaysia gitu. Dan itu sebenarnya kita di awal tidak menargetkan itu gitu kan. Di awal tidak menargetkan, cuma menargetkan teman-teman KMMD bisa melaksanakan international conference. Tetapi dengan segala pertimbangan tidak memungkinkan dilaksanakan. Ada rezeki lain yang diberikan oleh Tuhan gitu, oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal itu. Kita dipercaya oleh Direktur Pascasarjana saat itu Profesor Siswantoyo untuk membantu menyiapkan beberapa mahasiswa join di International Conference dan Student Exchange ke Malaysia yang 2 kampus ya, dan cukup banyak ya dari KMMD. Salah satunya Kak Jo ya, Kak Jo juga ikut di International Conference dan Student Exchange ke Malaysia, ke kampus Malaya University dan juga UPSI, Universitas Pendidikan Sultan Idris ya, yang ada di Malaysia. Dan itu sangat berkesan barangkali buat teman-teman yang join, karena kita di 1 bulan, kayaknya H-1 bulan ya, nggak sampai 1 bulan persiapannya, kita harus nyiapin paspor, nyiapin mahasiswa yang harus berangkat, nyiapin artikel, nyiapin segala hal dalam 1 bulan. Kemudian kita berangkat bersama-sama, kalau nggak salah 13 orang yang dari KMMD, 13 orang, 40 orang keseluruhan dari UNY gitu, yang ada di KMSP dan juga EPIKK. Kemudian juga yang berkesannya PKKMB ya, PKKMB menyambut teman-teman gitu kan di 2024 yang sangat bersemangat untuk belajar kembali, karena saya lihat di mahasiswa S2 S3 tuh banyak juga yang senior ya, yang senior tetapi tetap menggebu-gebu untuk mencari ilmu lagi, cari pengalaman lagi untuk berkontribusi gitu. Jadi buat kawan-kawan yang ingin merasakan nikmatnya menjadi panitia PKKMB, yuk join KMMD. Dan jika ingin seminar internasional bareng kita bareng kawan-kawan KMMD juga bisa, yuk langsung nanti kalau udah oprek-nya langsung daftar. Jangan tunggu-tunggu lagi Kak Jo. Kan ya, kadang betul. Tuh ada, nanti lah gitu. Langsung klik aja gitu. Nanti kalau closingnya tanggal 5 gitu, daftarnya dari jauh-jauh hari, jangan H-1 gitu ya Kak Yansa. Nah, kalau jika kakak diberi kesempatan memberikan 1 nasihat untuk KMMD yang baru, untuk pengurus yang baru, apa yang kakak mau sampaikan? Oke. Singkat aja yang ingin saya sampaikan buat teman-teman. Yang pertama, silakan perbaiki apa yang menjadi catatan kami kemarin. Kemudian silakan tingkatkan. Barangkali ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Teruskan yang baik-baik, yang buruk ya silakan ditinggalkan gitu. Dan quotes of today-nya, lakukan apa yang kamu sukai apa yang kamu lakukan. Oke, itu kuncinya itu. Mantap banget. Sebenarnya saya mau close sampai sini Kak. Tapi tiba-tiba ini lewat dari kepala saya Kak. Oke. Apa itu? Ini loh Kak. Kan kalau kita bisa lihat KMMD UNY itu bisa kita katakan sebagai rumah bagi mahasiswa magister dan doktoral gitu kan. Rumah. Bagaimana itu KMMD bisa menjadikan itu sebagai rumah bagi mahasiswa lainnya gitu. Oke, for information ya Kak Jo, mungkin teman-teman yang lain juga tahu, tapi sharing juga. KMMD ini baru tahun keempat ya, dari 2020. Jadi dulu kan itu keluarga mahasiswa sekolah pascasarjana atau keluarga mahasiswa pascasarjana KMP gitu. Setelah keilmuan yang S2 S3 yang ada home base-nya itu dikembalikan ke home base masing-masing. Misalnya BK yang harusnya di sekolah pascasarjana dikembalikan ke fakultas gitu kan, pun juga jurusan yang lain. Yang multidisiplin masih ditempatkan di sekolah pascasarjana. Maka ini tahun keempat, artinya juga masih berproses gitu kan. Maka pertanyaan tadi berkaitan dengan bagaimana cara apa kita bilang
Kan KMMD itu merasa gitu. ya rumah. Yang paling penting ialah gimana teman-teman mendatangkan KMMD, membawa dengan segala keterampilan, dengan segala pengalaman teman-teman miliki, berkontribusi di sini, memberikan kontribusi terbaik, sehingga rumah tadi yang dikatakan rumah tadi, kalian memberi kontribusi buat teman-teman kalian yang ada di UNY S2 S3, kemudian juga kalian kalau sudah merasakan ini sebagai rumah akan memberikan hal yang terbaik, memberikan kenyamanan gitu. Maka kalau udah nyaman, udah memberikan kontribusi terbaik, ya sama-sama kita akan merindukan KMMD. Seperti itu. Yang pasti kalian harus memberikan kontribusi terbaik. Kalau kalian tidak memberikan kontribusi terbaik, tidak merasa memiliki, maka rumah ini ya tidak akan jadi rumah untuk kalian. Seperti itu. Oh iya, buat kawan-kawan, jadi nanti kalau udah join itu silahkanlah curahkan hatinya gitu, jangan cuma pikirannya dicurahkan gitu. Iya, jangan setengah-setengah lah. Jangan setengah-setengah. Kalaupun maksudnya jangan setengah-setengah itu tetap saja kita memprioritaskan kuliah. Ya. Nah, tapi nanti kalau ada kesempatan silahkan jangan hilang-hilangan gitu. Dan juga buat misalnya nih buat mahasiswa yang tidak join KMMD, gimana sih caranya Kak supaya bisa dong mau ngerasain rumahnya tapi bukan mahasiswa bukan bagian dari pengurus gitu. Oke. Jadi sebenarnya KMMD ini kan bukan hanya untuk teman-teman yang join KMMD aja. Dia memfasilitasi keseluruhan mahasiswa S2 dan S3 yang ada di UNY. Dan satu-satunya organisasi yang legal standingnya jelas di tingkat universitas itu untuk S2 S3 cuman KMMD UNY gitu. Di fakultas ada, tetapi di tingkat univ cuma satu-satunya ada KMMD UNY. Nah, gimana teman-teman yang tidak join itu merasakan keberadaan rumah ini gitu. Maka kita bisa lihat dari program kerja gitu kan. Seperti misalnya PKKMB, bagaimana kami menyambut teman-teman baru datang ke rumah baru ini, ke UNY khususnya. Kemudian juga kita memfasilitasi teman-teman untuk mengembangkan diri dan membantu teman-teman berkuliah, misalnya di AWT atau katakanlah ingin ikut lomba event atau menjadi panitia di eventnya, itu ada Galaksi dan beberapa kegiatan lain yang memang melibatkan teman-teman keseluruhan. Dan juga teman-teman, for information ya, kita di dalam kepanitiaan itu misalnya di PKKMB itu tidak pure teman-teman KMMD UNY aja, teman-teman di luar pun bisa. Misalnya kita minta delegasi dari fakultas, kemudian yang kayak Galaksi kita open volunteer teman-teman yang barangkali pengen join dan merasakan rumah ini, ya udah kita oprek dan bisa join, dan artinya kita bisa terlibat walaupun dari awal tidak join KMMD gitu. Seperti itu Kak Jo. Oke, kawan-kawan, jadi meskipun kita tidak bagian dari anggota KMMD, kita sebenarnya bisa join dengan cara pantau Instagramnya, nanti ada open recruitment. Kemudian jika kita memiliki keluh kesah, silahkan bisa menghubungi humasnya gitu, boleh. Jadi tenang saja kawan-kawan, KMMD itu terbuka untuk seluruh mahasiswa, jadi nggak usah malu-malu. Nah, nambahin dikit Kak Jo, berkaitan dengan aspirasi ya. Kita juga ada serap aspirasi, kita sebar G-form, jadi harapannya teman-teman kalau nanti the next pengurusan share serap aspirasi lagi, silakan monggo segera untuk diisi, karena itu juga sebagai bentuk kita menyerap aspirasi teman-teman dan bentuk bagaimana ini memang rumah bersama untuk S2 dan S3 dan bisa kita sampaikan ke birokrasi terus pihak rektorat gitu kan. Walaupun sebenarnya di akademik ya SIAKAD kan ada evaluasi gitu kan, ada Simonep gitu. Tetapi kita ingin fasilitasi barangkali di situ tidak ada pertanyaan atau pernyataan yang memfasilitasi aspirasi teman-teman. Kita fasilitasi aspirasi dan kita teruskan ke pihak rektorat gitu. Barangkali dari mereka, iya ya ini perlu ditingkatkan, ini perlu diperbaiki seperti itu gitu. Ya, begitu ya kawan-kawan. Yuk mulai dari sekarang kita akan terus pantau perkembangan dari KMMD UNY dan semoga kawan-kawan sehabis menonton podcast ini bisa lebih aware bahwa kami ini ada gitu. KMMD UNY itu ada dan kawan-kawan bisa ikut masuk ke dalamnya. Gitu ya Kak ya? Betul Kak Jo. Oke, sebagai ketua dimisionernya, terakhir statement terakhirnya untuk pengurus baru. Oke, tadi udah dikasih nasihat ya, mungkin lebih keseluruhan ya teman-teman. Untuk mahasiswa S2, S3, apapun lah basicmu, apapun keilmuanmu, apapun jabatanmu barangkali di luar sana,
pengalamanmu, kan udah banyak yang kerja tuh Kak Jo atau dosen dan lainnya. Lanjut S2 S3 itu orang-orang terpilih, orang-orang punya kesempatan. Kamu join organisasi atau tidak, saya rasa waktumu tetap 24 jam. Jadi kalau katakanlah kamu tidak punya kesibukan yang barangkali kerja dan lain dan cuman kuliah pulang, sangat disayangkan gitu. Karena waktunya sama, biayanya sama, tapi kamu mendapatkan minus gitu. Sedangkan teman-teman yang lain join itu dapat hal lebih gitu. Maka yuk joinlah KMMD, berikan kontribusi terbaik, jadikan ini rumah kamu dan jangan pernah berharap lebih, tetapi kamu berikan yang terbaik gitu. Jadi kalau cuma berharap tidak memberikan, rasanya tidak fair gitu. Tapi kalau ingin mendapatkan sesuatu, berikanlah sesuatu yang memang lebih gitu. Terakhir dari Yansa, ada quotes dari senior dulu yang sangat teringat dan menjadi penting untuk saya wariskan ke teman-teman yang nonton. Hidup hanya sekali, jangan sampai mati. Hidup hanya sekali, jangan sampai pergi tanpa memberi arti. Gitu. Wow, jangan sampai pergi tanpa membawa arti. Iya. Wah, yuk kawan-kawan, kita manfaatkan waktu kita yang 24 jam, minimal waktu luang kita untuk mengikuti program dari KMMD UNY. Oke. Betul. Oke, terima kasih banyak Kak Yansa. Kami sangat senang sekali Iya. di akhir podcast animasi kita. Nih. Kedatangan Kak Yansa, luar biasa sekali Kak Yansa. Oke, terakhir saya mengucapkan selamat kepada Kang Nandang Kurniardi yang sebagai ketua umum baru di KMMD 2025. Silakan bentuk tim terbaik Anda, jalankan targetan Anda, jangan lupa mengedepankan sisi kekeluargaan dan toleransi yang tinggi tadi. Siap. Wah, Terima kasih. siap ya, di note Kak Nandang. Oke, sekarang untuk kita closingnya, saya ingin mencoba closing pakai kabinet. Oke, ya. Oke, kami dari kita buatnya kayak gini aja Kak. Kami Gimana? dari Kabinet Bingkai Cita. mengucapkan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Gitu ya. Selamat menciptakan karya terbaik aja gitu kan. Oke, selamat menciptakan karya terbaik. Karena kan berkarya kan di mana aja kan. Kayaknya yang saja deh yang paling. Oke, saya siap. bagian kami dari Kabinet Bingkai Bingkai Cita Cita. aja. Oke. Selamat menciptakan karya terbaik. Oke. Oke, siap. Kami closing ya. Jadi kawan-kawan bisa ikutin juga di rumah. Mungkin editornya nanti bisa zzz gitu kan. Karena dia keren ya gitu. Ya Allah, semoga editor pengurus selanjutnya itu bisa membuat efek-efek ada naga Oh, terbang gitu. naga terbang, kepala gede gitu kan, Oh, kayak iya. tas teguh gitu kan. Wah, keren itu gitu. Iya. Oke, lanjut, Kak Jo. Oke, siap. Kami dari Kabinet Bingkai Cita. Mari ciptakan karya terbaik gitu kan. Terima kasih. Yeay. Sampai jumpa. See you. Kawan-kawan lagi ya kawan-kawan. Oke. Dah. Oke,